Di Tel Aviv, kondisi saat ini menunjukkan perubahan yang sangat besar dan mengkhawatirkan. Lebih dari 1.000 rumah sudah tidak bisa lagi disebut sebagai tempat tinggal yang layak, bukan karena pemiliknya pergi meninggalkan rumah tersebut, melainkan karena bangunan-bangunan itu sudah mengalami kerusakan parah. Ada yang hancur total, ada yang retak di berbagai bagian, dan banyak pula yang runtuh hingga tidak lagi aman untuk ditempati. Serangan demi serangan terus terjadi tanpa henti, menciptakan suasana yang penuh ketakutan dan ketidakpastian bagi warga. Rudal-rudal melintas di langit, terutama pada malam hari, diikuti oleh suara ledakan yang sangat keras. Getaran dari ledakan tersebut terasa hingga ke dalam bangunan, membuat struktur yang sudah rapuh semakin melemah. Potongan-potongan bangunan yang hancur jatuh ke area permukiman menambah kerusakan yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam waktu yang relatif singkat, tepatnya hanya dalam hitungan minggu sejak konflik dengan Iran meningkat pada akhir Februari 2026. Wajah Tel Aviv berubah drastis. Kota yang sebelumnya dikenal sebagai pusat ekonomi, teknologi, dan gaya hidup modern kini berubah menjadi gambaran nyata rapuhnya kehidupan sipil di tengah konflik bersenjata. Wali Kota Tel Aviv, Ron Huldai, bahkan secara terbuka mengakui bahwa tingkat kerusakan yang terjadi sudah melewati batas yang bisa dianggap normal. Lebih dari 1.000 rumah kini tidak layak untuk dihuni. Namun, angka tersebut sebenarnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari dampak yang terjadi. Di balik setiap rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kenangan, dan rasa aman. Ribuan kisah kehidupan ikut runtuh bersama bangunan-bangunan tersebut. Situasi yang terjadi di Israel saat ini juga tidak hanya terbatas pada konflik fisik atau militer. Kondisinya telah berkembang menjadi krisis politik yang cukup serius. Tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan, membuat keadaan semakin rumit. Salah satu kritik yang cukup keras datang dari Yair Lapid. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai salah satu bencana politik terbesar dalam sejarah Israel. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Banyak pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi konflik dengan Iran. Ada anggapan bahwa Israel mulai kehilangan kendali atas strategi keamanannya sendiri. Bahkan muncul kesan bahwa beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan perang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang telah dicapai dari semua kebijakan dan langkah yang diambil selama ini? Alih-alih meredakan ketegangan, keputusan untuk memperluas operasi militer hingga ke Lebanon justru menimbulkan kontroversi baru. Langkah ini dinilai memiliki risiko yang tinggi, apalagi dilakukan di tengah situasi politik dalam negeri yang sedang tidak stabil. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga masih menghadapi proses hukum yang sudah berjalan sejak tahun 2020. Kasus-kasus tersebut mencakup dugaan korupsi, penipuan, serta penyalahgunaan kepercayaan. Tekanan terhadap Netanyahu kini semakin meningkat. Sidang pidananya dijadwalkan kembali berlangsung, dan banyak pihak menilai bahwa situasi perang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum tersebut. Bahkan, ada pejabat di kawasan yang menyebut bahwa jika tercapai kesepakatan gencatan senjata yang besar, termasuk di Lebanon, maka proses hukum terhadap Netanyahu bisa berjalan lebih cepat. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat berujung pada penahanan di dalam negeri. Ketegangan juga dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang menuai penolakan dari masyarakat. Salah satu yang paling banyak mendapat sorotan adalah rencana reformasi peradilan. Banyak warga menilai kebijakan ini sebagai upaya untuk melemahkan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Padahal, kedua hal tersebut selama ini dianggap sebagai dasar penting dalam sistem demokrasi Israel. Selain itu, isu wajib militer juga menjadi sumber konflik baru. Beberapa kelompok masyarakat, termasuk komunitas ultra-ortodoks, menolak kewajiban untuk mengikuti dinas militer.
Penolakan ini kemudian berkembang menjadi aksi protes di berbagai daerah. Tidak jarang aksi tersebut berujung pada pemblokiran jalan, bentrokan dengan aparat keamanan hingga penangkapan. Jika krisis politik sudah cukup mengguncang, tekanan di bidang militer justru terasa lebih nyata dan berbahaya dalam jangka pendek. Dari dalam tubuh militer sendiri muncul peringatan serius. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel dilaporkan menyampaikan sejumlah peringatan penting dalam rapat kabinet. Ia bahkan mengangkat 10 tanda bahaya yang menunjukkan kondisi darurat. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kekurangan personel. Israel saat ini harus menghadapi tekanan dari berbagai wilayah sekaligus, mulai dari Gaza, Lebanon, hingga ketegangan langsung dengan Iran. Namun, jumlah prajurit yang tersedia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya, militer harus bekerja lebih keras untuk menghadapi ancaman dari luar sekaligus menjaga stabilitas di dalam negeri. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah sistem pertahanan udara. Laporan terbaru menunjukkan bahwa stok rudal pencegat mulai menipis dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan disebutkan bahwa jumlahnya kini hanya tersisa dalam angka 2 digit. Kondisi ini memaksa militer untuk membuat keputusan sulit, yaitu menentukan serangan mana yang harus dicegat dan mana yang terpaksa dibiarkan. Situasi ini menjadi perubahan besar dalam strategi pertahanan. Sebelumnya, Israel dikenal mampu menahan hampir semua ancaman udara yang datang. Namun sekarang, mereka harus melakukan perhitungan risiko secara lebih ketat dalam setiap serangan. Di sisi lain, pihak lawan tampaknya memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik. Serangan dari Iran dan sekutunya, termasuk Hizbullah, kini menjadi semakin kompleks. Pola serangan tidak lagi sederhana seperti sebelumnya. Biasanya, serangan dimulai dengan peluncuran rudal-rudal lama untuk memancing respons dari sistem pertahanan. Setelah itu, serangan dilanjutkan dengan senjata yang lebih canggih ketika sistem pertahanan mulai melemah. Di wilayah utara, Hizbullah juga meningkatkan intensitas serangan. Aksi mereka kini lebih terkoordinasi dan dilakukan dengan tingkat keberanian yang lebih tinggi. Bahkan, mereka secara terbuka menantang pasukan Israel untuk bertempur secara langsung. Hal ini menunjukkan meningkatnya rasa percaya diri dari pihak tersebut. Tekanan terhadap Israel juga datang dari luar negeri dan skalanya semakin besar. Reaksi dari berbagai negara tidak lagi bersifat biasa, melainkan semakin tegas dan luas. Negara-negara seperti Pakistan dan Prancis secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka, terutama terkait dugaan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon. Prancis bahkan menekankan bahwa upaya perdamaian harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melibatkan Lebanon. Dari Eropa, tekanan juga datang dalam bentuk yang lebih politis. Pemerintah Spanyol mengingatkan bahwa situasi di Gaza tidak boleh terulang kembali di Lebanon. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesabaran internasional mulai mencapai batasnya. Turki juga memberikan pernyataan keras dengan menyebut bahwa konflik ini telah meluas dan tidak lagi terbatas pada satu wilayah saja. Selama operasi militer terus diperluas, peluang untuk mencapai stabilitas dianggap akan semakin kecil.